Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini aku bakal jelasin tentang 3 hal yang paling penting dalam dunia media. Apa aja tuh? Nah, yang pertama ada konglomerasi, kemudian komodifikasi, dan regulasi media. Kedengarannya ribet banget ya? Emang iya, tapi tenang. Di sini aku bakal jelasin dengan cara yang paling simpel. Apa itu konglomerasi media? Bayangin, sekarang kamu buka TV, terus pindah buka YouTube, terus buka portal berita, sampai dengerin radio, tapi sebenarnya semuanya dimiliki oleh grup besar yang sama. Itu yang disebut konglomerasi media. Ketika banyak media berada di bawah satu perusahaan raksasa. Di Indonesia sendiri, contoh yang paling nyata adalah MNC Group, MTech, atau grup Jawa Pos. Nah, satu grup bisa punya TV, terus punya portal berita online, punya radio, bahkan punya rumah produksi. Nah, kalau kayak gini, artinya media tuh dikuasai oleh segelintir orang dong. Ya, otomatis bisa aja nggak sih kalau misalkan yang dominan itu informasi yang berurusan sama kepentingan pemilik. Teman-teman udah paham kan tentang konglomerasi? Nah, sekarang kita lanjut ke istilah yang kedua. Nah, menurut Wikipedia, komodifikasi media adalah suatu proses transformasi untuk mengubah barang dan jasa menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual dilihat dari perspektif ekonomi politik media. Bahkan cenderung lebih mengutamakan perolehan keuntungan daripada menjadikan media sebagai tontonan yang informatif dan edukatif. Nah, kalau kita lihat di dunia media sekarang, contoh komodifikasi itu sangat beneran kerasa. Bener gak? Misalnya kayak di TikTok, di YouTube, di Instagram. Perhatian kita, berapa lama kita nonton, apa yang kita klik, apa yang kita like, semuanya diubah jadi keuntungan. Makanya konten tuh dibuat sedemikian rupa supaya menarik, heboh, bahkan kontroversial. Supaya banyak engagement. Di portal berita online juga sama. Judul-judul dibuat sensasional, bahkan kadang nggak sesuai isi. Supaya apa? Supaya mastiin orang-orang pada ngeklik. Karena setiap klik berarti dapat pendapatan. Kemudian budaya pun ikut dikomodifikasi loh. Tradisi atau lagu daerah dijadiin challenge, parodi, bahkan remix, JJ remix. Nah, bukan semata buat melestarikan budaya, tapi juga buat narik views dan interaksi. Biar apa? Biar cuan. Jadi, komodifikasi ngebuat media nggak hanya berfungsi buat nyebarin informasi, tapi juga mengubah perhatian dan aktivitas kita menjadi komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian aku percepat aja ya. Jadi benang merahnya kalau digabungin ketiga konsep ini kayak konglomerasi itu menunjukkan siapa yang mengendalikan media. Kemudian komodifikasi menjelaskan bagaimana media itu dibuat buat jadi keuntungan, dan ketiga regulasi yaitu peraturan yang berfungsi untuk mengawasi media agar keduanya tetap berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Nah, maka fenomena media saat ini mulai dari pemberitaan yang seragam, konten yang dibuat demi viral, sampai aturan pemerintah yang terus menyesuaikan teknologi, semuanya merupakan hasil pertemuan dari 3 konsep tersebut. Mungkin itu aja ya dari aku, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Bye-bye! Jadi benang merahnya kalau digabungin ketiga konsep ini kayak konglomerasi
itu menunjukkan siapa yang mengendalikan media. Kemudian komodifikasi menjelaskan bagaimana media itu dibuat buat jadi keuntungan. Dan ketiga regulasi yaitu peraturan yang berfungsi untuk mengawasi media agar keduanya tetap berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Nah, maka fenomena media saat ini mulai dari pemberitaan yang seragam, konten yang dibuat demi viral, sampai aturan pemerintah yang terus menyesuaikan teknologi, semuanya merupakan hasil pertemuan dari 3 konsep tersebut. Mungkin itu aja ya dari aku, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Bye bye.